Nah, perjalanannya. Ada buduhul masjid. Ketika sudah sampai ke masjid. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Kalau kamu mau masuk ke masjid, maka dahulukan kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Pakai sandal, kaki kanan dulu. Copot sandal, ke kanan kiri. Kiri dulu. Nyampe ke depan masjid. Ada masalah, ada PR. Masuk masjid kaki kanan. Copot sandal kaki kiri. Nyampe ke masjid. Harus disunnah masuk pakai kaki kanan. Sementara kaki dicopot dari sandal kiri dulu, gimana? Kalau kita copot sandal kiri, masuk masjid kaki kiri, ya kan? Kaki kiri. Gimana caranya tuh? Lompat aja, kuntilanak. Kan lompat aja. Maka udah santai aja, ngaji zuhur jangan tegang-tegang banget, ngantuk. Ada kopinya, ya. Terus gimana? Begitu copot kaki kiri, itu kaki di atas sandal dulu berdiri. Di atas sandal berdiri. Baru copot kaki kanan, masuk ke masjid, dapat sunnah dua-duanya. Ya. Pas keluar dari masjid pakai sandal kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Gimana dong? Kaki kiri jangan pakai sandal dulu, di atas sandalnya dulu. Kaki kanan masuk ke sandal, baru kaki kiri masuk. Beres. Ya. Sampai rumah lupa, gimana ya? Sampai depan masjid diem aja. Kiri kanan. Ilmu udah dapat, praktisnya belum. Bisa jadi begitu kan? Waduh, telepon Ustaz Ubay dulu lupa tadi. Ya, telepon dokter Ubay sama lupanya. Saya juga lupa tadi. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Faqaddim rijlakal yumna. Ustaz sampai segitunya sih kita nggak tahu. Amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu apa. Kaki kanan. Wa qul, dan katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika masuk sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kenapa sholat? Kemudian Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa saya, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa? Masjid sumber rahmat. Kita minta sama Allah, ya Allah jangan haramkan, meskipun saya banyak dosa, meskipun saya kurang ilmu, meskipun saya sedikit amal, saya datang ke masjid, ke rumahmu ini ya Allah, pengen mendapatkan rahmatmu yang banyak. Tolong jangan tutup. Karena banyak orang dekat kepada kebenaran, berada di sumber-sumber kebenaran, tertutup dari kebenaran. Orang udah dekat sama rahmat Allah, tapi nggak dikasih sama Allah. Banyak. Ya, yang fakta saja lah. Orang bahkan hidup sejaman dengan Rasulullah. Rumahnya deketan sama Nabi, tapi nggak dipilih sama Allah mendapatkan rahmat Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, saudaraan sama Nabi malah. Saudara sama tapi ditutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak dapat. Ya. Gitu ya. Maka kita minta ya Allah bukain pintu-pintu rahmat. Rahmat diijabahnya doa, kebaikan diijabahnya ada di masjid. Dilipat gandakannya amal dalam masjid. Ya. Allah ta'ala abwaaba rahmatik. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta' faqul la arbahallahu tijarat. Dan ketika kamu sudah masuk, kita masuk masjid, ada orang lain ngobrol, kata Imam Ghazali, kalau engkau dalam masjid kapan saja ada orang ngobrolin dunia, ada orang menjual, ada orang membeli di dalam masjid, maka bilang sama dia, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan. Kenapa? Masjid ini tidak dibangun untuk itu. Masjid ini dibangun untuk sholat. Masjid ini dibangun untuk ingat Allah. Bukan tidak boleh jualan, bukan ini tempatnya. Kalau jualan pasti ada yang suka, tidak suka. Ada orang untung atau ada rugi. Allah pengen di masjid ini semuanya beruntung. Tuh, bukan gak boleh jualan. Gitu ngomongin usaha nanti ekonomi, enggak. Jangan sampai di masjid mah kita ngomongnya kita sama semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
tempat lain dah jualan mah dalam masjid aja. Dan ada di Sahih dalam Bulughul Maram juga ada di sini orang yang jualan dalam masjid bilangin la arbahullahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung dalam perniagaan. Artinya makruh. Bahkan ketika sudah dalam masjid udah omong akhirat aja sih, emang kurang itu tempat yang banyak di dalam masjid, waktu yang banyak itu kurang untuk ngomongin duniamu, kurang untuk ngomongin politikmu, kurang untuk ngomongin kekuasaanmu, kurang sampai pakai masjid juga. Kapan ngomongin akhiratmu? Kapan ngomongin kematianmu? Kapan ngomongin surga dan nerakamu? Kalau sudah nyampe masjid sudah tanggalkan semua atribut itu, semua hamba Allah Subhanahu wa taala, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu netralisir virus-virus dunia yang ada pada diri kita. Begitu sampai masjid, kita hamba Allah, semuanya pengen sholat, semua pengen yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, tinggalkan di luar masjid. Lelah kita bawa-bawa itu. Capek kita bawa-bawa itu ya. Orang-orang berkuasa punya pangkat boleh rebahan di masjid lesehan ya, layaknya rakyat biasa. Merdekakan diri dengan itu. Kita yang biasa dilayani di luar masjid, disiapkan semuanya ke masjid, kita layani. Kita melayani diri sendiri. Nah, ini merendahkan, membahagiakan itu, Pak. Ya. Bukan anti jual beli, bukan tempat. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalataka. Dan kalau ada orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, bilang sama dia, nah, kata Nabi gitu, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Bukan buat itu juga, telah hilang sepeda motor, hilangnya di mana, entah di mana, gak usah diumum di masjid, gak usah. Bukan untuk itu. Biar orang ke masjid itu lupa sesaat soal dunianya, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Man yudolatan faqul radallahu alaika dolataka. Kadzalika amru Rasulillah. Begitulah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil di masjid omongin akhirat, omongin ibadah. Biar kita bisa melihat kekurangan kita, tempatnya tafakur, melihat aib kita. Ini di masjid masih ngomongin orang, ya. Di masjid masih membicarakan, memfitnah orang lain. Gimana kapan kita merdeka dari dunia? Kita masih jadi budak dunia terus. Beres itu semua. Fa idza dakhaltal masjid fala tajlis hatta tusolli rak'atai tahiyyati. Kalau kamu sudah masuk masjid, jangan duduk dulu, ya. Jangan duduk dulu. Jangan dulu. Sebelum 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adabnya. Kita suka sebut tahiyatul masjid, apa tuh? Salat penghormatan masjid, ya. Salat penghormatan masjid bukan. Tahiyatul masjid itu adalah salat untuk mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang disembah di masjid. Kalau salat tahiyatul masjid dikaitkannya dengan masjid, begitu masjidnya jelek kita ogah. Masa masjidnya begini dihormati, ya. Ingat, tahiyatul masjid adalah sholat untuk mengagungkan Allah yang disembah di masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian makruh hukumnya duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kapan saja. Kalau kecuali ada beberapa keadaan yang memang boleh. Misalkan salah satunya kita mau ngajar di masjid, mau ngajar, orang sudah pada nunggu lama, nungguin kita, sudah telat, sudah setengah jam, orang udah kumpul semuanya nunggu kita, maka nggak usah tahiyatul masjid, langsung ngajar, langsung ngaji, karena orang sudah nunggu. Adabnya begitu. Adab kemudian mana yang didahulukan, cuman diganti dengan al-baqiyatus sholihat, diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Duduk deh ngajar.
Jamaah udah nungguin lama, ustadznya udah telat 45 menit. Bentar, saya tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, bubar orang. Jadi adab juga harus dilihat, adab yang lain. Tahiyatul masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid tidak mesti jadi sholat sendiri. Sholat tahiyatul masjid tidak harus jadi sholat sendiri. Pokoknya 2 rakaat kata Nabi. Jangan duduk sebelum 2 rakaat. Bisa jadi sholat itu digabung dengan sholat qobliyah. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi memang kita sholat datangnya kita jam 10 kita gabung dengan sholat duha. Jadi itu juga tahiyatul masjid. Gitu ya. Jadi kapan, apakah tahiyatul masjid ketika kita akan sholat di masjid? Enggak, kapan aja datang ke masjid. Bahkan kita keluar lagi, ketika keluar dipanggil istri, balik lagi tahiyatul masjid lagi. Kita keluar masjid sebentar. Apa namanya, misalkan mau beli sesuatu ke ruko yang sebelah situ tuh, masuk masjid, tahiyatul masjid lagi. Mau rapat di masjid DKM, mau rapat, tahiyatul masjid. Ya. Mau benerin, kita teknisi mau benerin AC di masjid, tahiyatul masjid. Parah kadang-kadang benerin AC di masjid, sholat juga enggak. Kacau gitu. Berada di tempat kebaikan belum tentu jadi baik. Orang bangun masjid gagal sholat juga ada. Fa'ilam tanya. Kemudian tahiyatul masjid itu boleh 2 rakaat atau lebih. Boleh 2 rakaat atau lebih. Satu masjid 2 rakaat ya. Mau sholat yang lain 2 rakaat, tidak masalah. Fa'ilam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha kaffat kalbaqiyatu sholihat salasan wakil arba'an. Dan kalau misalkan memang kita nggak punya wudu atau yang nggak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka digantikan dengan baqiyatus sholihat 3 kali atau 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Wa wahidatun lil mutawaddi, dan 1 kali. Wakila baca 4 kali. 3 atau 4 kali. Wakila salasan lil muhdis, dikatakan 3 kali kalau orang itu punya hadas kecil, gak punya wudhu, kemudian duduk di masjid, bacanya 3 kali. Fa'ilam kemudian wawahidatan lil mutawaddi, 1 kali saja kalau orang punya wudhu. Ya tadi mimpin rapat atau apa kan kita nggak sempat sholat. Hukumnya apa tuh? Sunnah. Hukumnya sunnah sholat tahiyatul masjid. Fa'ilam takun shallaita fi baitika raka'atil fajri fayujzi'uka ada'uhu ma'ani tahiyati fa idza faragta minar raka'ati fanwi al-i'tikaf. Kemudian kalau tadi kita belum sholat qobliyah subuh, sampai kita ke masjid niat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Setelah itu, setelah sholat sunnah itu kata Imam Ghazali, niatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu enggak mesti sehari semalam, enggak mesti malam hari, enggak mesti jam 1. Kapan saja kita ke masjid, selesai kita sholat tahiyatul masjid, niatkan, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Maka kita mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah, mendapatkan pahala i'tikaf, mendapatkan pahala jalan ke masjid, semuanya. Inilah ilmu menjadikan amaliyah 1 pahalanya lebih banyak daripada yang ngaji itu. Ya. Fanwi bil i'tikaf. Syarat i'tikaf itu apa? Syarat i'tikaf kan sederhana. Islam berakal, tidak haid, tidak nifas, tidak junub, minimal seukuran tumakninah. Ucapin subhanallah, kita ada di masjid, subhanallah gitu, itu jadi i'tikaf. Nah, ini bulan Ramadan banyak-banyak i'tikaf. Cuman orang suka bikin susah sesuatu yang gampang. Saya senangnya bikin gampang sesuatu yang susah. Ya. Kenapa enggak i'tikaf? Enggak ada program di masjid. Lah i'tikaf nunggu program. Berangkat aja ke masjid, sholat di masjid, jadi i'tikaf. Ya. Syaratnya enggak bawa
handphone. Coba handphone apalagi di masjid ada wifi, main Mobile Legend urusannya. Nah, udah tinggalin tuh handphone di rumah, tinggal susah banget sih tinggalin handphone ya. Allah. Emang ada pesan apa? Bukan soal pesannya Ustaz, takut diperiksa bini. Nah itu. Nanti Dokter Ubay bikin loker di Masjid At-Taqwa, tempat penitipan handphone. Ya. Atau nanti kita bikin pengacak sinyal. Biar yang harusnya nyampe dia nyampe ke bininya gitu. Nggak ke masjid lagi. Nggak ke masjid lagi. Itu i'tikaf, dan i'tikaf itu di masjid. I'tikaf itu di masjid. Dan kadang orang kalau nggak i'tikaf nggak mendapatkan malam Lailatul Qadar, dapat. Cuma cara paling gampang ibadah itu di masjid. Kalau di rumah diam nggak jadi ibadah. Di rumah diam aja di rumah. Nggak jadi ibadah. Tapi di masjid jadi ibadah. I'tikaf namanya. Dia itikaf itu aslinya nggak ngapa-ngapain Pak, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak ngaji, nggak doa, nggak diem aja, ngejedok kayak di masjid ya, diem kayak gitu ya. Lagi ngapain? Itikaf jadi di masjid Pak. Lah coba-coba di pos ronda, bengong aja, wah nggak beres nih, udah nggak beres urusannya, baru puasa 5 hari, udah dah. Tuh makanya di masjid paling gampang, di masjid ibadah tuh paling gampang gitu. Kalau di rumah ya enggak ya. Niatkan i'tikaf pagi, siang, sore, malam, kapan saja kita ke masjid. Syaratnya ada niat. Kalau nggak ada niat nggak jadi i'tikaf. Innamal a'malu binniyat. Maka sekarang masuk ke masjid kapan saja, sholat zuhur, maghrib, isya, mau rapat mau di masjid, niatkan i'tikaf. Jadi paham. Kemudian fayud juga i'tikaf. Wad'u bima da'a bi Rasulullah, dan berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya panjang banget nih. Doa panjang. Ada dalam kitab Khulasohnya Habib Umar bin Hafid. Ya, saya bacain aja lah ya. Jelas ini panjang. Doanya begini, Allahumma inna as'aluka rahmatan min indik. Ya Allah, saya bermohon rahmat dari sisimu, tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'ati wa turaddu biha ulfati wa taslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyaddu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Ya Allah, saya bermohon, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan. Ya Allah, saya bermohon kepadamu iman yang murni, yang terus-terusan yubashiru qalbi, yang menguasai hati saya, wa yakinan shadiqan, dan keyakinan yang benar, hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu li. Satu keimanan yang membuat saya yakin bahwa sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk saya tidak akan menimpa saya. Udah syekh. Kok doa tahu arti? Itu artinya panjang artinya. La yusibani illa ma katabtahu wa radini bima qasamtahu li, dan buat waradini, dan jadikanlah aku ridho terhadap sesuatu yang telah Engkau bagikan untukku. Allahumma inna as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'da kufran. Ya Allah, anugerahkan, aku minta kepadamu iman yang benar dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang tidak ada kekufuran setelahnya. Was'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa wa sabra 'indal qada wa manazil syuhada wa 'isa su'ada wa nasru 'ala a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, saya mohon kebahagiaan ketika pertemuan denganmu, kesabaran dalam menghadapi qadamu, derajat yang tinggi, derajatnya para syuhada, wa 'isa su'ada, dan kehidupannya orang-orang yang senang, dan pertolongan atas musuh-musuh, dan anugerahkan menemani para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qassara amali wa aftaqartu ila rahmatik. Ya Allah, saya minta kepadamu dikabulkan semua hajat-hajat saya, meskipun pandangan saya lemah, saya nggak tahu yang terbaik buat saya Allah, tapi kabulin hajat saya. Itu. Wa qassara amali, dan sedikitnya amal, wa faqartu ila rahmatik, saya butuh kepadamu ya Allah. Fas'aluka ya qadil umur, saya meminta kepadamu wahai pengkabul segala urusan, wa ya syafis sudur, wahai yang
menyembuhkan dada-dada, jiwa-jiwa, kama tujiru bainal bukhur, sebagaimana melindungi orang-orang yang berada di tengah kebimbangan lautan. Antujironi min adabis sa'ir, lindungilah aku dari adab neraka sa'ir, wa min da'wati tubur, dan ajakan-ajakan keburukan, wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah kubur. Allahumma ma qassara anhu ra'i wa du'ufa anhu amali. Ya Allah, ma qassara anhu, apa yang sempit darinya pikiranku dan lemah darinya amalku, walam tablughu niyati, dan tidak sampai niatku, wa umniyati, dan angan-anganku min khairin, kebaikan, wa addahu ahadan min ibadika aw khairin anta muti ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah, gak sampai angan-angan saya kepada kebaikan itu, tapi ada orang yang minta kebaikan itu, berikan juga kepadaku ya Allah. Oh ya Allah, ini doanya ajib, luar biasa. Anta mu'tihi ahadan min khalqik, kau yang memberikan kepada seseorang dari hambamu, fa ini arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin, dan saya memohon kepadamu ya Allah. Allahumma ij'alna hadina muhtadin, ya Allah jadikanlah kami orang yang memberikan petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, ghairu dhalina wala mudillin, bukan orang yang menyesatkan dan yang tidak disesatkan, harban li'adaika, melawan terhadap musuh-musuhmu, salaman, yang selamat, yang menyelamatkan di auliaika, bagi kekasihmu, nuhibbu bihubbikan nas, saya mencintai manusia karena kecintaan kepadamu ya Allah, wa nu'adi, dan memusuhi bi'adawatika man khalafaka, dan saya memusuhi orang-orang yang kamu musuhi. Walhasil, wah, di masjid berbanyak